Puji Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Sukacita yang sangat besar yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kalau kita kembali berada di tempat ini, Tuhan izinkan kita memuliakan Dia. Nah, Bapak Ibu, ya, seperti yang Bapak Ibu lihat, saat hari ini Bapak Gembala tidak ada bersama-sama dengan kita. Dia masih ada di seberang. Tapi kita percaya ya, Tuhan Yesus bukan Allah yang ada di seberang sehingga kita harus ke sana untuk mencarinya. Yesus ada di tempat ini. Amin. Dan saya percaya kalau kita merindukan Tuhan, merindukan hadiratnya, merindukan kuasanya, Dia yang hadir di tempat ini, Dia akan memuaskan kita dengan kehadirannya. Nah, ada tulisannya mana? Gak ada tulisannya? Oke. Hijau. Nampak Bapak Ibu? Enggak kan? Saya pun heran. Oh, ternyata ini warnanya. Saya tinggalkan aja pen edit, saya bilang gitu. Ternyata dipilihnya warna yang tidak bisa dibaca. Kemarin pun seperti itu. Ya, begitulah. Oke lah, kalau nggak bisa Bapak Ibu membaca ini, saya hanya kadang-kadang orang itu untuk bisa menangkap sesuatu itu berbeda. Ada yang kuatnya di visual, jadi harus melihat. Kalau nggak melihat, terlupa. Nah, ada juga yang karena audio, istilahnya mendengar, ya kan? Nah, ada yang mendengar saja langsung nangkap dan gampang mengingatnya. Saya berharap Bapak Ibu yang memorinya karena visual ada di sini, yang karena audio mendengarkan saat hari ini, walaupun agak mengecewakan begitu ya. Oke, tidak masalah. Yuk, saya tidak ada judul. Bapak Ibu sendiri yang kasih judul. Pusing saya memikirkan judulnya karena terlalu ajaib. Waktu saya menemukan ini, sebetulnya saya ingin menyampaikan hal yang lain begitu ya, sesuatu yang ya ingin saya sampaikan begitu. Tapi sudah lama saya menemukan ini sesuatu yang sebetulnya bukan sesuatu yang asing. Bahkan Bapak Ibu mungkin juga pernah mendengarkannya. Tapi itu merupakan hal yang membaharui saya lagi gitu, sesuatu yang membangkitkan saya lagi. Nah, Yohanes pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-16 dan 17. Oke. Agak sipit-sipitkan matanya ya biar kelihatan. Atau mungkin bisa disetel ya untuk lebih besar. Saya yakin mereka nggak bisa. Oke, kita lihat Alkitab saja. Yuk kita membaca bersama-sama. Kalau saya minta Bapak Ibu berdiri sudah lelah? Belum ya? Yuk kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati firman Allah. Injil Yohanes 1, 2, 3. Yohanes pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini Yohanes, ayat ini ditulis oleh Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, dan ditulis beberapa ahli agak ada perselisihan tentang waktu di mana ayat ini ditulis. Ada yang mengatakan
bahwa ini ditulis setelah kekristenan itu berkembang. Jadi sekitar 100 tahun lebih setelah kekristenan ada. Tapi banyak fakta dari ayat ini sendiri membantah bahwa itu nggak benar. Bahwa ayat ini benar-benar ditulis oleh murid Tuhan Yesus, yaitu Yohanes. Nah, di sini Yohanes yang merupakan orang yang dikasihi Tuhan. Di antara muridnya, Yohanes inilah yang bersandar di bahu Yesus. Artinya apa? Memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Memiliki kedekatan dengan Tuhan. Tidak semua muridnya pernah sedekat itu dengan Yesus. Yesus memiliki 12 murid. Yang paling dekat dengan Yesus yaitu Yohanes. Kemudian itu kalau saya katakan level ya, itu level 1. Nah, level yang berikutnya itu ada Andreas. Kemudian Petrus. Nah, kemudian ada yang lain. Nah, itu Yakobus ya, Yakobus. Nah, kemudian sisanya lah. Nah, itu Bapak Ibu. Dan ini ayat yang luar biasa. Yohanes tidak menceritakan tentang seperti yang ditulis oleh Injil Sinopsis. Kalau Injil Sinopsis kan teratur ya, Tuhan Yesus lahir, kemudian Tuhan Yesus pelayanan di muka bumi ini, kemudian Tuhan Yesus disalib, kemudian Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Di sana Injil Sinopsis menceritakan atau menuliskan dengan teratur. Tapi Injil Yohanes tidak seperti itu. Dia langsung menunjukkan kealahan Yesus. Dia langsung menunjukkan siapa Yesus itu yang sebenarnya. Di sini dia berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kepenuhannya, kepenuhannya itu nya di sini siapa Bapak Ibu? Iya betul. Nya itu Yesus. Kepenuhan apa? Kita bertanya-tanya kepenuhan. Kalau kepenuhan kan berarti sesuatu yang penuh gitu ya. Kita bayangkan gitu penuh. Yang penuh apanya yang penuh? Apanya Yesus yang penuh? Yuk kita baca mulai dari ayat yang pertama. Ya, ayat yang pertama. Next. Nah, kalau ini kelihatan ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yohanes berkata, pada mulanya Yesus itu firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya baca saja dulu ya keseluruhannya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Atau Yesus adalah, tadi dikatakan Yesus adalah pada mulanya adalah firman. Jadi dia adalah firman. Kenapa Yesus dikatakan adalah firman? Begini Bapak Ibu. Seseorang dikenali dengan, kalau kita mengenal seseorang, misalnya bukan hanya sekedar melihat ya, mengenal seseorang, menilai seseorang itu dari apanya? Dari perkataannya. Dari perkataannya kita tahu dia pinter, dia agak segini, atau dia jongkok gitu ya. Tahu kan maksudnya jongkok ya? Akhirnya pas-pasan begitu. Dari perkataannya. Dan perkataan itu, perkataan seseorang itu menunjukkan hatinya. Apa yang ada di hatinya, itulah yang keluar melalui mulutnya. Makanya seseorang tidak bisa dikatakan dia baik, dia mengenal Tuhan, kalau yang diucapkan saja berlawanan. Jadi seseorang dinilai dari ini. Kita mengenal seseorang itu dari hatinya, pikirannya, yang dikenal dengan perkataannya. Jadi Kristus itulah, dialah perkataan itu, dia omongan itu.
menyanggah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya memang kalau saya pikir ya mereka memang bodoh aja ya, bodoh, gak bisa ngerti-ngerti gitu ya. Tapi memang tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa. Tuhan Yesus sudah mengatakan begitu. Jadi ini dikatakan ya, Kristus adalah pikiran Allah, Dia adalah firman Allah, Dia adalah menunjukkan isi hati Allah yang berbeda ya, berbeda. Tapi memang susah untuk membedakannya. Perkataannya yaitu firman dan yang itulah Bapa. Jadi Yesus adalah apa Tuhan ditunjukkan dari firman-Nya. Ngerti Bapak Ibu? Bisa ya memahami ya. Kita mengenal Tuhan, memahami Tuhan, memahami Bapa itu dari apa yang dikatakannya. Jadi dikatakannya yang diperbuatnya pikirannya itu apa? Ya Yesus itu. Begitu. Jadi makanya waktu Filipus kalau nggak salah berkata, Tuhan kalau begitu tunjukkanlah Bapa kepadaku. Terus Tuhan Yesus berkata, aduh, kok sudah lama bersama-sama dengan aku, masa aku nggak kenal siapa Bapa itu? Jadi artinya Yesus dan Bapa itu satu. Nah, oke. Jadi Yerusalem dan firman itu adalah Allah, jadi nggak bisa dibedakan. Firman itu dan Bapa itu berbeda, tapi nggak bisa dipisahkan. Saya nggak bisa dipisahkan dengan omongan saya. Itu sederhananya ya. Kemudian, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Coba next. Oke. Nah, dari sini ini saya kutip dari, pokoknya saya kutip lah ya, nggak usah saya kasih tahu dari mana. Oke, di sini Yohanes memberikan kepada kita 3 ciri Yesus Kristus selaku firman itu. 1, hubungan firman dengan Bapa. Kristus sudah ada sejak semula bersama-sama dengan Bapa sebelum dunia ini dijadikan. Dia sebagai oknum sudah ada sejak kekekalan, maksudnya berbeda dari Bapa, namun dalam persekutuan abadi dengan Allah Bapa. Coba ayat sebelumnya tadi. Dikatakan Kristus sudah ada sejak dunia belum dijadikan. Jadi Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi di sini dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bapak Ibu, sebelum dunia ini ada, Dia sudah ada. Ini merupakan sebuah problema besar bagi orang Yahudi pada saat itu. Mereka heran, kok bilang seperti itu? Aku melihat kau, di sini, aku tahu kau lahir di mana, aku kenal mamamu, aku kenal bapakmu. Kau bilang sebelum dunia ada, sudah ada. Itu sebuah problema yang besar bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Farisi yang melihat Yesus secara jelas, yang melihat Yesus beraktivitas setiap hari. Makanya Yesus pernah berkata kepada mereka, kalau engkau tidak percaya, tidak bisakah engkau percaya melalui apa yang kuperbuat? Artinya Yesus itu mau menantang. Kalau itu seperti yang tidak masuk di akalmu, tapi cobalah tengok apa yang kulakukan. Bukankah Yesus melakukan segala sesuatu yang luar biasa? Sepanjang sejarah manusia, tidak ada seorang pun yang mendirikan sebuah agama. Karena agama-agama di bumi ini didirikan oleh kebanyakan manusia, ya kan? Dan pendiri-pendirinya melakukan sesuatu yang spektakuler seperti Tuhan Yesus, gak ada. Mau agama manapun, tidak ada mereka pernah menjadikan air menjadi anggur. Mereka tidak pernah
ada Lazarus yang sudah 4 hari dikubur. Perbuatan siapa itu? Kalau dia hanya manusia, nggak mungkin. Karena dia Tuhanlah, maka dia bisa melakukan itu. Jadi dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau tidak ada Yesus, kalau tidak ada firman, dunia ini nggak akan ada. Itulah gampangnya. Bapak Ibu kadang kagum menengok bintang. Kadang saya kagum menengok bulan purnama gitu. Ih, cantik kali ya. Itu nggak akan ada kalau Tuhan Yesus tidak ada. Makanya dahsyat sekali. Seringkali kita berpikir dia yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Gak terpikirkan oleh otak kita. Yang tidak ada itu seperti apa Bapak Ibu? Gak ada, kita bingung. Kita bikin kue ya sudah ada, tepung sudah ada, telur sudah ada, semua sudah ada. Seseorang yang menciptakan sesuatu itu dari bahan yang sudah ada. Penemu-penemu itu pun menciptakan sesuatu, katanya penemu, pencipta, tapi ya dari yang sudah ada. Nah Yesus dari yang tidak ada itu seperti apa? Kita bingung. Tapi itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Itulah Tuhan kita. Jadi itulah yang menyangkal keraguan daripada orang. Tertulis di mana kalau Yesus itu adalah Tuhan? Di sini, di Alkitab. Jadi anak-anak muda, ketika kita menghadapi sekarang ini luar biasa ya, teknologi, komunikasi, apalagi ya saya nggak tahu namanya lagi deh, saking serunya gitu ya. Semua informasi itu begitu bebas untuk diakses oleh manusia. Nah, kalian akan mendapati semua informasi yang berseliweran, yang nggak jelas. Banyak sekali teori-teori, statement dari manusia, dari orang-orang yang bisa dikatakan mungkin dia orang yang berpengaruh, orang yang besar, orang yang memiliki kuasa, yang menyangkal kealahan Yesus. Gak betul Yesus itu Tuhan. Kok mau sih orang menyembah Tuhan, menyembah Yesus? Kok goblok kali orang itu mau percaya bahwa dia itu manusia loh. Dia nggak ngerti ini. Nah kalian harus tahu siapa yang kalian sembah. Ini nih konsepnya. Ini harus tertanam, termetrai dalam hati kita. Kenapa harus berulang-ulang dikatakan? Nah Bapak Ibu, otak kita ini, saya kemarin membawakan ya, ada yang namanya apa sih, teori neuroplastisitas. Itu teori itu otak kita itu sering waktu menerima rangsangan, kok saya bingung. Waktu menerima rangsangan, itulah yang membentuk perilaku kita. Nah, perilaku kita itu dibentuk oleh apa yang merangsang otak kita. Jadi perangsang itu namanya stimulus. Jadi seringkali kita nggak sadar stimulus yang kita berikan ke otak kita itu bukan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita lakukan itu membuat kita semakin khawatir. Saya ingin, oke lah, biar gampang ya saya akan membacakannya. Nah, ini saya kutip dari merdeka.com. Merdeka.com. Nah, di sana dikatakan manusia merupakan otak manusia merupakan organ yang sangat kompleks, di mana 90% aktivitasnya terjadi di alam bawah sadar. Nah, aktivitas kita itu 90% terjadi di alam bawah sadar katanya. Kemudian, nah, itu artinya walaupun kita tetap berasumsi bahwa kita memiliki beberapa kontrol terhadap bagaimana kita berpikir, merasa dan berperilaku, sains modern justru menunjukkan bahwa cara kerja otak tidak sesederhana itu. Salah satu konsep yang menarik dari cara kerja otak adalah konsep neuroplastisitas. Konsep ini menyoroti bahwa otak kita terus-menerus dibentuk kembali sepanjang hidup oleh pengalaman maupun pikiran
Maka dengan demikian fokus dari kesadaran yang menentukan jaringan otak mana yang diperkuat dan mana yang lemah atau hilang. Jadi tadi dikatakan apa? Fokus dari kesadaran. Fokus hidup kita. Sadarnya kita itu apa? Itulah yang menentukan otak mana yang diperkuat. Kalau fokus kita tentang firman, tentang kuasa Allah, tentang Yesus yang luar biasa, itu juga akan mempengaruhi perilaku kita. Makanya di sana dikatakan kelanjutan dari tulisan itu tadi, itu berarti pada saat kita terjebak dalam siklus khawatir atau siklus lekas marah, maka hal itu akan memperkuat jaringan di dalam otak yang berhubungan dengan fungsi tersebut. Semakin merasa khawatir, maka akan semakin menjadi lebih mengkhawatirkan sesuatu. Nah itu. Jadi apa yang menjadi fokus kita, itulah yang akan kuat di dalam rangsangan ke otak, dan itulah yang membentuk perilaku kita. Jadi kenapa kita perlu ke gereja? Karena di sana diberitakan tentang firman Allah. Itu merupakan rangsangan, dan rangsangan itu kalau cuma terjadi sekali Bapak Ibu, itu saya pernah tonton di YouTube, itu sinyalnya lemah. Memang ada berpengaruh, tapi sinyalnya lemah. Tapi seseorang kalau terus diberi rangsangan, terus rangsangan, itu semakin kuat dan kuat. Makanya seseorang yang terus melakukan sesuatu yang walaupun sebelumnya dia tidak bisa, tapi kalau sudah 100 jam, dia akan ahli katanya. Nah Bapak Ibu mau ahli di dalam memahami Allah, walaupun Allah itu tak terpahami, berikan konsep terus, berikan rangsangan yang bagus terus, firman, sehingga itulah yang membentuk iman kita itu kuat, membuat kita perkasa di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kita tidak memberikan rangsangan yang baik, stimulus yang baik untuk otak kita, gak heran makanya orang itu sebentar aja meninggalkan Yesus. Karena apa? Rangsangan yang diberikan hanya, oh iya ya, dibilang itu begininya Yesus, oh iya ya, dibilang itu begininya, oh iya ya, gak benar itu. Akhirnya ya itulah yang menjadi pilihan kita setiap hari. Nah, amin Bapak Ibu, paham ya? Jadi firman Allah itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, apalagi dengan sistem anatomi tubuh ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian Kristus itu ilahi, firman itu adalah Allah, karena dia bersifat dan berhakikat sama dengan Bapa. Jadi sifatnya, hakikatnya Kristus itu sama dengan Bapa. Gak bisa dibedakan, gak bisa dipisahkan. Bahkan di surga nanti pun Yesus, Bapa dan itu satu. Begitu. Hubungan firman dengan dunia melalui Kristus, Allah Bapa menciptakan dan sekarang menopang dunia ini. Jadi Yesus bukan dan Bapa di sana. Waktu Kejadian 1 ditulis, pada mulanya adalah apa ya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas air. Lalu berfirmanlah Allah, kan gitu ya. Jadi Roh Allah melayang-layang, Bapa berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi gimana Bapak Ibu mau membedakan itu? Susah, ya susah lah, kita ini manusia. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita apakanlah, kita apa itu namanya? Analogikan lah, kita samakan misalnya semut. Lah kita ini loh dibandingkan dengan Tuhan ini loh siapa? Semut bisa nggak paham manusia? Manusia bisa naik pesawat, manusia bisa menciptakan robot, manusia bisa melakukan segala hal. Semut bisa apa? Kalau semut bilang mana ada pesawat, dia ngomong sama sesama semut, gak ada yang pesawat. Mana bisa orang keluar? Seperti itulah manusia yang menjengkali Allah. Mana bisa Tuhan seperti itu? Mana bisa Tuhan
suka kata-katanya seolah-olah menyepelekan Tuhan. Tapi ya kalau dipikir-pikir ya seperti itu. Suka-sukamu Tuhan. Iya kan? Suka Tuhan. Itulah dahsyatnya Tuhan itu. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Sampai mana tadi? Udah kehilangan fokus pula ini. Nah sekarang ini ya kita kesini aja. Hubungan firman dengan umat manusia. Oh ya. Jadi Allah, Yesus, Allah yang menciptakan langit dan bumi, tidak menciptakan dunia ini. Ada manusia kemudian udahlah suka mulas itu dibiarkan. Tidak. Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia menyertai kita. Dia adalah Allah yang Alfa dan Omega. Sebelum dunia ada, Dia ada, sudah ada. Ketika dunia ini hancur, dunia nanti ini akan binasa Bapak Ibu. Bumi ini nanti akan binasa. Dikatakan Petrus kalau nggak salah, bumi ini akan binasa bersama dengan unsur-unsurnya. Bagian terkecil dari sebuah benda itu unsur. Itu akan binasa, lenyap. Lenyap itu gimana? Lenyap, udah lenyap. Kalau Bapak Ibu misalnya, kalau kita pernah nonton ya, untuk melenyapkan sebuah bukti, maka misalnya dokumen-dokumen itu dibakar. Ketika dokumen itu dibakar, oke, bukti lenyap. Tapi apakah sebenarnya lenyap? Gak lenyap, hanya berubah wujud, berubah bentuk. Jadi apa? Jadi abu. Tapi ada sebuah keahlian sekarang, abu pun itu katanya bisa dibaca katanya. Saya juga nggak tahu. Itulah pinternya manusia kalau memang bisa. Nah, seperti itu Bapak. Ketika dunia ini hancur bersama dengan unsur-unsurnya binasa, Tuhan itu tetap ada. Lah Tuhan itu loh Bapak Ibu yang kita sembah. Tuhan itu yang kita puji saat ini. Seperti semut susah untuk memikirkan manusia, seperti itu juga kita susah memikirkan Tuhan. Tapi karena kita bukan semut, kita adalah manusia yang Tuhan berikan hati, yang Tuhan berikan pikiran. Biarlah kepekaan kita semakin dipertajam, terus semakin tajam, sehingga kita semakin memahami betapa dahsyatnya Allah kita itu. Amin Bapak Ibu. Nah, salah bagian. Coba lagi kan. Hubungan firman dengan umat manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Di dalam Yesus Allah menjadi manusia. Jadi di dalam Yesuslah Allah menjadi manusia. Karena kalau manusia mau ngomong sama semut, Pak Barat juga pernah mengapakan ya, menyampaikannya itu sama kita. Kalau manusia mau ngomong sama semut, semut ngerti nggak? Dia nggak ngerti. Bagaimana saya supaya bisa berkomunikasi dengan semut? Saya harus jadi semut. Sementara seperti itulah kira-kira Tuhan itu. Kalau Allah langsung ngomong, gak sanggup manusia. Makanya Allah mencari cara untuk berbicara kepada manusia itu. Siapa sih kita ini? Yang bikin berdosa siapa? Yang bikin dosa di bumi ini siapa? Manusia sendiri. Yang salah siapa? Manusia sendiri. Tapi beda Tuhan itu. Dia yang menciptakan segala sesuatu tadi harus turun menjadi manusia, dibatasi dengan keterbatasan fisik yang sebelumnya segala sesuatu itu di tangannya. Alam semesta ini ada di dalam kuasanya, tapi karena dosa manusia, pemberontakan manusia, maka dia harus menjadi manusia. Orang bilang, masa sih Tuhan jadi manusia? Nggak mungkin dong. Bodoh kali dia kalau Tuhan nggak bisa jadi manusia. Bukan Tuhan namanya kalau nggak bisa jadi manusia. Benar nggak? Suka Tuhan, seperti saya katakan tadi, suka Tuhan mau jadi apa? Sedang manusia aja ada katanya kalau punya ilmu, ada dia bisa jadi entok, ya kan? Dia bisa jadi kambing, dia bisa jadi misalnya Naruto. Berubah. Dia bisa jadi 1000 bayangan. Lah manusia aja ada yang seperti itu. Apalagi Tuhan. Ya bodoh
sekali kalau nggak memahami itu, bodoh. Bodoh kan? Kita bukan orang bodoh kan Bapak Ibu? Amin. Bapak Ibu bodoh nggak? Loh kok diem? Siapa di sini yang merasa dirinya bodoh? Nggak ada. Jadi apa? Ditanya bodoh enggak? Merasa diri bodoh enggak? Jadi Bapak Ibu pandai? Diam juga. Jadi apa dong? Kan gitu. Ya Tuhan memberikan hikmat kepada kita Bapak Ibu ya. Marilah kita menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Itu kita bukan bodoh, tapi kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi itu. Makanya Allah harus turun ke dunia karena kita diciptakan segambar dengan Dia. Malaikat tidak dikatakan segambar dengan Allah. Binatang tidak dikatakan segambar dengan Allah. Bahkan gunung-gunung atau apapun yang dahsyat, mau matahari, mau bulan, mau meteor, mau planet, mau apa, tidak ada dikatakan itu segambar dengan Allah. Yang segambar dengan Allah itu siapa? Manusia. Dan Tuhan menghembuskan nafasnya. Jadi ada bagian dari Allah itu yang ada dalam diri manusia. Pada saat penciptaan itu Allah menghembuskan nafasnya, dan itulah yang dikejar Allah. Bagian dari dirinya itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya pun sampai bingung saking doanya. Siap kali Tuhan ini. Itu membangkitkan saya Bapak Ibu. Beneran. Tuhan ternyata kok luar biasa kali ya. Aduh. Padahal saya sering kali berkoar-koar kan. Tuhan itu dahsyat. Amin Bapak Ibu. Yeay. Tapi ketika merenungkan lagi, wow, disingkapkan lagi Bapak Ibu. Saya lagi, wow. Kadang kalau nggak direm ini, kalau nggak direm, wah, saking kagumnya saya dengan Tuhan. Betul-betul tak terkatakan. Inilah yang namanya bahasa yang nggak bisa dibahasakan. Apa luar biasa Tuhan. Wow Tuhan, otakku ini kecil. Di sini otak kita Bapak Ibu kecil kali. Gimana aku bisa memahami Tuhan yang besar? Tapi Tuhan singkapkan terus sehingga aku semakin mengerti siapa Allah yang aku percaya, siapa Allah yang aku sembah, siapa Allah yang kepadanya aku berharap. Kasihan kali Bapak. Oke. Saya saksi sedikit. Nah, Bapak Ibu, ketika anak-anak saya Stephanie memutuskan untuk full timer, ya kan? Memutuskan untuk full timer menjadi pelayan Tuhan. Saya agak gitu ya. Saya lihat anak-anak orang, mencapai posisi ini. Anak saya sekarang apa yang dikerjakan? Apel gereja, Bapak Ibu. Itu ya kerjanya pekerja. Oke. Kemudian Johan, kami udah tahan-tahan, gak sayang. Itu karirmu sedang bagus gitu ya. Ya, bagi seorang anak gadis nominal segitu untuk mencukupi kebutuhannya itu sangat besar gitu ya. Itu salary yang dia dapat, gaji lah ya, gajinya segitu. Tapi ya dia bilang, jadi panggilanku dengan Tuhan itu gimana? Gitu. Oke, daripada saya bayangkan nanti, aku mau deh anakku nanti jadi paling tidak anggota DPR lah, jadi menteri gitu. Otak saya. Tapi kebenaran ini membukakan saya. Saya katakan kepada anak saya, oke Kak Stephanie, ini adalah transferan mama terakhir. Saya bilang, habis ini kau sudah kerja sama bosmu. Siapa bosmu? Bosmu itu Tuhan.
Kau selama ini kerja sama siapa? Nama bosnya itu Pak Amin. Kau kerja sama Pak Amin, kau diperhatikan Pak Amin, kau digaji sama Pak Amin. Sekarang kau kerja sama bosmu, yaitu raja di atas segala raja. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Gak mungkin kau gak dikasih makan. Sekarang kau berurusan dengan bosmu, minta gaji sama bosmu. Saya bilang gitu Bapak. Itu juga ada seorang bilang, weh, itu panggilan yang mulia. Padahal saya sendiri hamba Tuhan. Kan lucu. Nah itulah, karena apa? Stimulus yang masuk di otak ini selama ini. Saya melihat, hebat ya orang itu. Wow, hebat ya orang itu. Saya lupa. Siapa yang lebih hebat dari segala-galanya? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang membuat saya kembali bangkit. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oke. Lanjut. Next ya. Ya, nggak ada lagi. Habis. Oh, berarti dihapus sama abang. Ada loh. Itu ada berapa slide? Cuma 3. Yang satu lagi kemana? Wah, hilang. Payah. Saya udah ngantuk kali Bapak Ibu ya. Jadi karena sudah capek kali udah ngantuk kali udah lah bang slide itu edit lah ya. Saya bilang saya karena untuk mempersiapkan ini benar Bapak Ibu, saya bukan Bapak Gembala yang sudah ahli ya. Saya harus kadang belajar nonton YouTube, Mama ya, nonton YouTube, kemudian baca buku yang segini-segini tebalnya, ada berapa saya buka, kemudian saya baca Alkitab, dan ya betulan dah. Jadi saya ngantuk kali. Jadi saya bilang, ternyata hilang. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ayat yang ke-17. Kita kembali ke Alkitab saja. Kalau itu hilang, udah lah bang, hapusin aja deh, karena udah nggak ke situ. Nah, ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Nah, di sana sebab hukum Taurat, Bapak Ibu tahu ya, 10 hukum Taurat itu diberikan oleh Musa, diberikan. Jadi artinya memberikan, kelihatan ya. Bisa nggak kira-kira diwakilkan kalau diberikan? Misalnya diberikan, saya mau memberikan sesuatu, misalnya saya ingin memberikan sesuatu kepada Miss Juni, tapi saya berhalangan, saya wakilkan ke orang, bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Jadi Musa hanya memberikan, gitu ya. Tetapi di sini dikatakan, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh. Kalau saya bandingkan dengan terjemahan-terjemahan yang lain, kasih karunia dan kebenaran itu datang melalui, bukan melalui lagi, datang karena Yesus Kristus. Jadi karena Yesus ada, maka ada kebenaran. Karena Yesus datang, maka ada kasih karunia. Gak bisa yang lain. Kebenaran itu gak bisa ada kalau Yesus gak ada. Kasih karunia itu gak ada kalau Yesus gak ada. Kalau Yesus tidak datang, kalau Yesus tidak hadir, kalau Yesus gak ada, kita akan mati dalam dosa-dosa kita. Jadi kasih karunia gak bisa melalui yang lain, harus Yesus. Nah, masih ada waktu ya. Bapak Ibu sudah bosan dengan saya? Tahun-tahun maju lah teh, nanti nggak bosan kamu. Tahun, oke. Jadi ketika Yesus hadir, ketika Yesus datang, ada 2 hal yang terjadi, yaitu Yesus memberikan kasih. Apa sih kasih karunia? Bapak Ibu sudah sering dengar ya, kasih karunia itu apa definisinya? Iya, belas kasihan Allah yang diberi nggak layak,
Yang memberi tidak wajib, itu juga salah satu yang kita terima ya kemarin. Kemudian apa lagi? Sesuatu yang gak layak untuk kita terima, tapi kita terima. Kira-kira kalau sudah kita mendengarkan tadi, itulah Yesus itu yang sebelumnya, yang sesungguhnya. Yang menciptakan dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dia memberikan dirinya. Dia mati di kayu salib. Dia menggantikan hukuman yang seharusnya kita yang dihukum. Dia yang menanggung semuanya itu, supaya kita tidak mengalaminya. Itu kasih karunia. Kira-kira gimana perasaan kita? Ketika saya bimbingan skripsi, dosen saya sedang menyusun disertasinya. Dia menceritakan, padahal ibu ini baik gitu ya, ramah gitu yang saya tahu, ceria orangnya, masih muda. Dosen saya sih kebanyakan bawa saya ngomongnya. Saya malah lansia. Alah. Jadi dia menceritakan begini. Ketika saya menyusun ini, Bu, rasanya sambil matanya berkaca-kaca ya, dia mau menangis begitu. Saya memahami ternyata, aduh, kita ini benar-benar, aduh nggak tahu lah bahasanya apa, benar-benar nggak ada apa-apanya. Karena orang bilang dosa, ya dosa apa yang diperbuat seseorang, gitu kan, yang kita lakukan. Unang mana dia berdosa, unang berbeda dosa. Nah, kan kita seperti itu ya, seringkali yang menghakimi orang berdasarkan perbuatannya. Nah, tapi tahu nggak Bapak Ibu, dosa kata ibu ini ya, dia sedang mengadakan penelitian. Jadi penelitian Alkitab itu nggak segampang yang Bapak Ibu bayangkan. Kalau orang bilang, ada bercerita. Saya pernah disuruh khotbah nih ya, kamu mainan bercerita, ama, unang maniana, bahasa, tunggu bercerita, sudaria audo, mulai suruh terus gaul bercerita. Bapak Ibu apa yang mau diomongkan kalau dia nggak ngerti, nggak gampang ya. Nah, harus memahami betul. Kalau dulu saya disuruh khotbah satu ayat 10 menit, oke, yuk mainan. Kalau sekarang saya nggak berani. Dia bilang gitu. Karena saya harus menggali betul. Jadi dosa itu, Bu, dia bilang gitu ya, sambil berkaca-kaca. Sebenarnya itu bukan hanya sekedar apa yang kita lakukan. Kita diam saja. Tapi orang syak dengan kita. Orang jadi berdosa karena melihat kita yang diam-diam aja. Itu sudah diberitakan kita berdosa. Bapak Ibu bisa bayangkan? Itu sudah cukup untuk mendatangkan hukuman. Makanya hukum Taurat itu datang melalui Musa, itu tadi ya, diberikan oleh Musa. Jadi kalau hukum Taurat, orang dihakimi berdasarkan perbuatannya. Tapi kalau kasih karunia ini sebetulnya tuntutannya itu tinggi Bapak Ibu. Karena Tuhan memperhitungkan dosa itu bukan saat manusia itu berbuat, melakukan sesuatu, tapi masih ada di pikiran pun, itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Makanya dikatakan, Yesus berkata, apabila engkau membenci saudaramu dan menginginkan kematiannya, engkau sudah membunuh di dalam pikiranmu. Jadi itu
ketidakmampuan. Standar Allah itu sangat tinggi, sangat sempurna. Lah kita ini jauh dari standar itu. Nah itulah makanya Yesus datang. Dia memberikan dirinya, sehingga mengangkat kita. Sering kita mendengarkan khotbah ya, Bapak Gembala memberikan pengajaran. Saya ingin memberikan stimulus lagi lah kepada Bapak Ibu yang mengingat itu sering ketika kita ada dalam kegagalan karena standar Allah yang sangat luar biasa tinggi. Ingatlah kasih karunia Allah yang seharusnya kita tidak layak dijadikan layak, yang seharusnya kita dihukum, diampuni. Tapi kasih karunia juga definisinya salah satu adalah kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan saya tanya sama ibu itu, jadi Bu, karena ibu ini katanya yang mendasari tesis beliau, disertasi bukan tesis ya, disertasi beliau adalah STTP, itu sering mengadakan pelayanan penjara ya. Pelayanan penjara, dan ibu ini dia bagian humas gitu ya, dia bagian kesana. Jadi mereka nggak tahu seminggu sekali atau 2 kali seminggu, Esther? Seminggu sekali. Mungkin Esther pernah diajak ya pelayanan penjara. Mereka waktu penjara di sana ada penjara. Nah mereka kadang ya bawa sesuatu, pokoknya mereka melayani teruslah secara intensif gitu. Karena ini sudah berjalan bertahun-tahun, jadi yang membuat ibu ini kecewa, udah keluarkan waktu di penjara, sepertinya bertobat, udah senang nih, puji Tuhan, ada jiwa dimenangkan, haleluya, dia sudah mengalami perubahan hidup, oke keluar. Gak berapa lama kemudian balik lagi dalam kasus yang sama. Jadi apanya ini? Mananya? Jadi itu yang membuat. Jadi ibu ini akhirnya inilah mengupas dosa ini. Itulah dasarnya dia mengadakan disertasi. Kembali ke kasih karunia. Kekasih karunia ini jadi luar biasa sekali Bapak Ibu. Makanya tidak ada seorang pun yang bisa mencapai Allah kalau tidak melalui Yesus ini. Sekudus apa? Ditutupi badannya ini biar kudus, biar nggak mendatangkan orang lain berdosa. Bapak sampai begini cuma sama Hera Casper ya kan? Casper. Biar apa? Biar nggak berdosa katanya. Tapi Tuhan nggak melihat yang di luar loh Bapak Ibu. Tuhan melihat hati. Apa yang jadi perenunganmu? Makanya Daud berkata, Tuhan, kiranya Engkau berkenan dengan perenungan hatiku. Tuhan melihat, Tuhan membaca. Engkau mengerti pikiranku dari jauh, ya Allah. Dia mengerti pikiran kita. Dia mengerti saat kau khawatir. Dia mengerti saat kau menangis. Dia mengerti saat kau berkeluh kesah. Dia juga mengerti saat engkau bersuka cita. Walaupun kadang-kadang kan tinggi masak, tinggi holsoan, saksi mah. Di sini kan nggak ada ruang saksian, jadi tentu bukan di sini ya kan. Orang-orang tuh, amang duhut hinang, tangian kurma, nabura, tantang besar kali tantangan. Saking besarnya aku nggak tahu lagi aku kayak mana satu tari juga. Luar biasa. Tuhan mengerti nggak? Tuhan mengerti. Tapi waktu dapat berkat ngai tolong, sip itu. Dapat sip dan masak sip dan teridok. Mana yang Tuhan tak makin ada rumah kalian dua usah berujung tak jangan. Mah biar dipanggil dulu. Ya nggak tertawa takut. Nggak usah tegang-tegang. Gitu ya. Tapi Tuhan tahu Bapak Ibu bersuka cita. Oke, kita nggak cerita sama orang lain. Tak apalah, ya kan? Tak apa. Tapi Tuhan tahu, Tuhan tahu. Gak ada yang tersembunyi. Kemanakah
menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit. Bapak Ibu bisa mendaki langit gak? Tapi itu yang dikatakan pemazmur, walaupun aku berlari mendaki ke langit, dan Tuhan ada di langit. Sampai ke ujung bumi pun Tuhan ada di sana. Jadi tidak ada tempat bagi kita yang kita bisa bersembunyi dari hadapan Allah. Nah. Oke. Kemudian yang kedua, pada saat Yesus datang itu apa? Kebenaran. Nah, kebenaran ini apa? Menurut KBBI, kalau Pak Gembala seringkali bilang kebenarannya tak benar. Saya aja bingung, benarnya 3 kali, banyak banget. Benar. Benar, pokoknya benar. Itulah kira-kira. Setiap agama memiliki konsep yang berbeda tentang kebenaran ini. Kalau menurut KBBI, itu KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran itu adalah keadaan yang cocok dengan hal yang sesungguhnya. Saya tidak akan perpanjang lagi. Kemudian yang kedua, maksud definisi kebenaran menurut KBBI ini, yaitu sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Jadi artinya Yesus sungguh-sungguh ada. Dia adalah kebenaran itu. Karena kalau tidak ada Yesus, tidak ada kebenaran. Dia sungguh-sungguh ada. Kemudian yang ketiga, persetujuan atau perkenanan. Itu bahasa Melayu klasik. Nah, Bapak Ibu, jadi yang Yesus bawa pada saat dia hadir di dunia ini, pada saat dia datang, yaitu perkenanan Allah atas hidup kita. Artinya perkenanan itu apa? Allah berkenan yang sebelumnya gak berkenan. Sebelumnya Allah gak setuju dengan kita. Oh, dosa, salah. Kemudian akhirnya gak betul. Tapi karena Yesus datang, kita yang dibela oleh Tuhan Yesus, akhirnya Allah itu setuju. Iya bisa. Ya ini cocok. Kenapa? Karena Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu bayangkanlah, Yesus tinggal di dalam kita di dalam Yesus. Tidakkah kamu mengetahui bahwa hidupmu bersama-sama dengan Kristus tersembunyi di dalam Allah? Jadi Allah tidak lagi melihat dosamu. Allah tidak melihat lagi kejujuranmu. Allah tidak lagi melihat pemberontakanmu. Seperti pada saat bangsa Israel dulu. Ketika mereka memberontak kepada Musa, ada 3 hal yang lebih gampangnya gini. Di dalam tabut perjanjian ada 3 benda yang ada di dalamnya dan harus ditutup oleh tutup pendamaian. Itu pendamaian ya. Jadi itu tidak boleh dibuka, tutup itu. Tutup pendamaian itulah yang dipercikkan oleh imam besar, darah. Itu sebuah upacara yang melambangkan kebenaran yang harus dilakukan oleh Yesus. Jadi kebenaran itu terjadi karena Yesus sudah menumpahkan darahnya. Di dalam tabut perjanjian ada 3 tadi. Yang pertama adalah mana. Mana adalah melambangkan pemberontakan bangsa Israel, penolakan bangsa Israel terhadap pemeliharaannya. Tuhan pelihara bangsa Israel dengan kasih makan apa? Mana. Tapi apa yang dikatakan oleh bangsa Israel? Aku muak dengan makanan yang hambar ini. Padahal Tuhan sudah makanan malaikat katanya itu. Tuhan kasih loh makanan malaikat kepada bangsa Israel. Tapi apa yang dikatakan bangsa Israel? Kami muak. Artinya apa? Mereka gak mau menolak pemeliharaan Allah. Kemudian apa lagi? Di sana ada tongkat Harun. Tongkat Harun itu yang terjadinya seperti apa? Nah, waktu mereka
kepada Musa, Musa, ngapain sih? Kenapa harus Harun terus? Emang cuma dia yang bisa dipakai Tuhan? Aku juga bisa dipakai Tuhan. Kalian jangan apalah, jangan sok-sokan. Kami ini membuat pilihan Allah loh, bukan cuma kalian aja. Akhirnya Musa marah. Dan Tuhan berkata, suruh mereka masing-masing kepala suku itu, ada 12 suku kan? Masing-masing kepala suku itu membawa tongkat masing-masing. Kumpul ke bait Allah. Dikumpul, dibikin di hadapan Allah. Kemudian dibiarkan selama 1 malam. Harun mewakili suku Lewi. Jadi paginya semua tongkat itu tetap seperti semula. Tapi tongkat Harun berbunga dan mengeluarkan buah badam katanya. Itu katanya buah badam itu almond. Bapak Ibu tahu ya kacang almond ya? Tahu nggak? Nggak tahu, pergi ke Tiga Raja ada orang jualan kacang almond. Nah, itu asing ya bagi kita orang Indonesia. Itu. Jadi mereka menolak kepemimpinan yang sudah dipilih oleh Allah. Mereka menolak. Akhirnya Tuhan harus menunjukkan seperti itu. Dan itulah yang dimasukkan ke dalam tabut. Kemudian apa lagi? Satu lagi. Mana? Kenapa gak kucatat ya? Lupa. Apa Pak? Iya, terima kasih Pak. Kucatat nanti lupa. Karena saya berpikir saya memiliki ingatan yang kuat. Ternyata oke. Loh batu itu apa Bapak Ibu? Taurat, hukum Taurat. Tuhan memberikan 10 hukum Taurat itu yang ditulis oleh pertama-tama jari Allah sendiri yang menulis di sana. Ketika Musa naik ke gunung Sinai, dia tidak makan, tidak minum selama 40 hari 40 malam. Dan Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Itu ditulis oleh jari Allah sendiri. Karena waktu itu mereka berkata, bangsa Israel berkata, Musa, janganlah langsung Tuhan itu ngomong sama kita. Ngeri kali. Karena waktu Tuhan berbicara itu guntur Bapak itu ya, guntur, petir, serang gitu. Dan mereka itu gimana ya? Tentulah ketakutan ya. Jadi udahlah gitu. Dan akhirnya singkat cerita, Musa pergi ke sana. Dia dikasih peraturan-peraturan gitu. Terus apakah kalau Tuhan kasih peraturan-peraturan kalian sanggup? Ya, kecil itu, gampang. Kami akan melakukannya. Yes. Oke. Akhirnya naik Musa puasa 40 hari dan Tuhan menulislah itu di loh batu itu. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Kemudian saya nggak hafal 1, 2, 3 sampai 10. Oke, akhirnya turunlah Musa dan Yosua dari atas bukit. Waktu di tengah perjalanan, bunyi apa itu yang kita dengar ya? Kok sepertinya mereka sedang berpesta. Wah, musiknya ya taruhlah sekarang gondang ya, dung-dung mereka menari-nari. Ternyata ketika Musa ada di Gunung Sinai, bangsa Israel bilang apa? Antara satu dengan yang lain. Mereka bilang pada Harun, Ron, nek pikir dong, pahuang kita iso. Udahlah, Musa gak ada lagi, kita bikin aja lah Allah yuk. Allah itu nanti yang kita sembah, karena dia yang memimpin kita dari bangsa Mesir. Kan goblok bangsa Israel itu, udah jelas-jelas. Itulah konsep manusia yang gak ngerti kita. Kemudian mereka kumpulkan emasnya, mereka masing-masing dengan segala
di padang belantara. Karena apa? Mereka sudah memiskinkan orang Mesir. Dan dimiskinkan orang Mesir, emasnya sudah mereka rampas. Aku sudah kerja kok di sini dari mulai nenek moyangku 350 tahun, enak aja nggak dapat apa-apa. Mintain emasnya, baju-bajunya yang baik, yang bagus, itu dimintai semua Bapak Ibu. Dan mereka kabur. Nah, itulah yang mereka lakukan dan mereka tanpa menjadi patung emas. Dan mereka menari-nari. Akhirnya Tuhan marah. Musa pun marah. Saking marahnya dia dibantinglah dua batu ini. Kalian bilang mau menyembah Tuhan, tapi itu baru hukum yang pertama saja mereka tidak sanggup melakukannya. Jadi itu Bapak Ibu, kita betul-betul sudah harus dimurkai. Tapi karena ada tutup perdamaian tadi, yaitu yang dipercik dengan darah Yesus. Artinya apa? Karena Yesuslah kita berkenan di hadapan Allah. Kita dibenarkan oleh Allah. Jadi terutama anak muda yang mau merantau, ingat ya, ingat, kalian gak akan dibenarkan dengan perbuatan baik. Amal kalian gak bisa membeli itu. Karena kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Bapak Ibu tahu apa kain kotor itu? Itu saya bisa ngomong jelek kali lah pokoknya. Kain kotor. Kebenaran manusia Tuhan juga gak amnesia. Aku kan udah berbuat baik lah dulu. Seperti saya katakan tadi, di sini aja itu sudah cukup membuat kita untuk masuk neraka. Jadi ingat itu, kemanapun kalian melangkah, ya, kemanapun kalian melangkah, ingat Yesus. Hanya itu kebenaran kita. Dan Bapak Ibu, kalau saat hari ini, apa sih yang menjadi kekhawatiran kita? Apa yang menjadi ketakutan kita? Dia loh yang menciptakan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Kenapa gak kebenaran itu terus menguasai pikiran kita sehingga kita tidak khawatir, kita tidak takut, kita tidak gentar, kita tidak bimbang? Rasul Paulus sampai berkata, dirinya sendiri dia berikan kepada kita. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Gak mungkin Bapak Ibu. Jadi mari kita pandang dia terus sepanjang hidup kita. Amin. Ialah firman